Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Baik, kita lanjutkan pembahasan fikih muamalat yang mana pada pekan lalu kita sudah membahas definisi dari jual beli, kemudian rukun jual beli, lalu juga hukum hukum dalam jual beli. Lalu di sini musannif rahimahullah menyebutkan jenis-jenis jual beli ini bi'tibari al-ainil mabi'ah, dilihat dari sisi objek atau barang yang diperjualbelikan. Maka terbagi menjadi tiga. Qala syarih rahimahullah al-buyu'u thalathatu asya' ahaduha bay'u ainin musyahadah ay hadirah fajaizun in wujidatish syurut min kaunil mabi' tahiran muntafa'an bihi maqduran ala taslimihi lil 'aqid alaihi wilayatun wala budda fil bay'i min ijabin wa qabul. Pertama, jenis jual beli, jenis barangnya adalah barang yang terlihat. Hadirah ay bimakna mar'iyah. Lebih tepatnya mar'iyah, yang terlihat. Karena tidak cukup kalau barangnya itu ada di majelis akad tapi dia tidak terlihat oleh pelaku akad. Maka maksudnya hadirah di sini adalah mar'iyah. Mar'iyah lada al-muta'aqidaini indal aqdi. Terlihat oleh dua pelaku akad ya saat di majelis akad. Maka apa hukumnya? Hukumnya diperbolehkan jika barang tersebut sesuai syarat-syaratnya. Ya, sesuai syarat-syaratnya. Apa itu? Min kaunil mabi'i tahiran. Ini adalah syarat dari barang-barang yang boleh untuk diperjualbelikan. Yang pertama, barangnya adalah barang yang suci, berarti bukan barang najis, seperti khamr, seperti kalb, wal khinzir, dan yang lainnya. Kalau barangnya itu mutanajis, bukan najis, maka boleh diperjualbelikan dengan syarat barang tersebut adalah barang yang bisa disucikan dengan cara dighusl atau dighasl, dibersihkan pakai air. Jika barang mutanajis itu tidak bisa dibersihkan dengan cara ghasl, maka tidak sah untuk diperjualbelikan. Jadi kalau mutanajis ada syaratnya, yaitu ma yumkinu tathiruhu bil ghasl, bisa disucikan dengan cara disiram pakai air, maka boleh diperjualbelikan. Tapi jika tidak, maka tidak bisa. Lalu syarat yang kedua dari barang yang diperjualbelikan adalah muntafa'an bihi. Muntafa'an di sini adalah muntafa'an yang eh, manfaatnya itu manfaat yang mubah dan maksud. Manfaat yang mubah dan juga maksud. Mubah di sini maksudnya manfaatnya bukan manfaat yang muharramah. Ya, bukan manfaat yang
muharram. Maka tidak diperbolehkan jual beli alatul lahwi, alat-alat musik seperti mizmar, seruling, dan juga seperti semua alat musik yang bersenar. Karena manfaatnya manfaat yang muharramah, atau juga jual beli rokok. Bagi yang menfatwakan rokok itu adalah haram, maka tidak boleh diperjualbelikan. Contoh lain yang manfaatnya muharramah adalah buku-buku porno atau kaset-kaset porno, lalu buku sihir, dan yang lain yang manfaatnya itu adalah diharamkan. Nah, dan juga tidak diperbolehkan jual beli barang yang eh, tidak mempunyai nilai manfaat, ya. Manfaatnya ghairu maksudah. Manfaatnya itu ghairu maksudah. Seperti apa? Seperti membeli, seperti para sultan yang membeli hewan buas, ya, untuk gaya-gayaan. Ya, para sultan membeli singa di rumahnya untuk apa? Buat gaya-gayaan aja kalau dia adalah orang kaya dan seterusnya. Ini termasuk manfaat ghairu maksudah, ya, manfaat ghairu maksudah. Atau hanya membeli 2 bulir nasi atau 2 bulir gandum, karena itu masih tidak mutamawwal. 2 bulir gandum, 2 bulir nasi itu mal, tapi tidak mutamawwal, sehingga juga tidak sah menjadi barang objek jual beli. Maqduran ala taslimihi, bisa untuk diserah terimakan. Ya, maqduran ala taslim. Jadi maksudnya maqduran ala tamalluk. Maqduran ala tamalluk. Jika barang tersebut bisa diserahkan kepada pembeli, maka itu sah. Meskipun barang tersebut tidak berada di tangan penjual. Misal seseorang berkata kepada saya atau berkata kepada pembeli, saya jual motor tapi motor saya digosok. Digosok sama fulan, sama si A. Maka pembeli ini kebetulan dia polisi. Katanya nggak apa-apa, saya bisa mengambil motor tersebut dari fulan. Seperti ini sah? Ya sah. Kenapa? Karena di sini makdur ala tamalluk. Si pembeli mampu untuk mengambil motor tersebut dari orang yang menggosoknya. Maka contoh yang tidak bisa diserah terimakan itu para ulama mencontohkan seperti jual beli ikan di laut, atau ikan di kolam, atau burung yang terbang, ya, budak yang kabur, dan yang semisalnya, yang tidak bisa untuk dipindah tangankan. Kemudian lil aqidi alaihi wilayah. Barang yang diperjualbelikan mesti bagi si penjual itu mempunyai wilayah di situ, mempunyai wilayah. Artinya an yakunal bai'u malikan aw wakilan anhu aw waliyan. Bisa dengan cara dia memiliki barang tersebut, memang barang itu milik dia, atau dia menjadi wakil, ya, reseller seperti itu misalnya, dia menjadi wakil, atau dia menjadi wali. Seperti seorang bapak yang membelikan seorang bapak yang memegang harta anaknya misalnya. Maka kalau dia barang tersebut tidak dia tidak memiliki wilayah terhadapnya, barang itu bukan milik dia, bukan juga dia sebagai wakil, artinya tidak ada dia wilayah dalam barang tersebut, tidak sah dia perjualbelikan. Ya, contohnya bai'ul fuduli. Apa itu bai'ul fuduli? Ya, kita menjual barang orang tapi tidak seizin orang yang punya.
Misal seperti ini, eh, Rahmat punya toko sembako, punya toko toserba gitu ya. Rahmat punya toko. Kemudian datang Faisal membeli. Ternyata Faisal ini temannya Rahmat. Faisal mau membeli beras misalnya. Ketika Rahmat sedang melayani, sedang mengambil beras, ya tiba-tiba telepon berdering. Terus kata Rahmat, sebentar ya, Faisal, ini sepertinya penting dari ibu saya. Saya angkat dulu. Kemudian Rahmat masuk ke dalam rumah, mengangkat telepon yang dari ibunya. Sehingga toko tadi tidak ada Rahmat, tidak ada yang jual. Si Faisal nungguin, oke? Faisal nungguin. Dan Faisal masuk ke tokonya si Rahmat, ngeliat-liat. Tiba-tiba datang pembeli kedua, ya, namanya misalnya Budi. Datang pembeli kedua si Budi. Budi bilang, beli dong. Gitu. Kata Faisal, tunggu bentar ya, yang punya sedang nelpon di rumah. Karena Budi terburu-buru, nggak apa-apa, kamu aja tolong itu ambilin teh, teh kotak satu tuh di sana, tunjukin. Itu tuh teh kotak satu. Eh, harganya biasanya saya beli 5.000 per kotak. Akhirnya Faisal mengambil teh kotak tadi dan memberikan kepada si Budi, dan Budi membayar uang 5.000 rupiah lalu pergi. Nah, di sini contoh Bai'ul Fuduli. Si Faisal tadi melayani pembeli, padahal dia tidak diizinkan, tidak diberi izin oleh si Rahmat. Ya, apakah jual beli seperti ini sah? Pendapat yang mu'tamad, qaul jadid itu tidak sah. Meskipun si Rahmat nanti ridho. Oh ya udah, makasih ya. Terima kasih ya Mas Faisal sudah membantu saya jualan. Meskipun ridho nanti setelahnya. Maka dalam pendapat mu'tamad Syafi'iyah, qaul jadid ini tidak sah. Bai'ul fuduli. Kenapa? Karena tidak memiliki syarat yang tadi. Lil aqidi alaihi wilayah. Kata qaul jadid mu'tamad. Tapi qaul qadim, maka kalau si pembeli ridho, si penjual ridho, si Rahmat ridho, maka sah. Tapi jika tidak ridho, maka tidak sah. Hakata. Dan jual beli itu wala budda fil bai' min ijabin wa qabul. Harus ada ijab qabul, tidak boleh bai'ul mu'athah sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin. Bai'ul mu'athah pendapat Mu'tamad Syafi'iyah tidak sah, tapi pendapat Imam An-Nawawi itu sah selama barang yang diperjualbelikan secara uruf itu bisa dilakukan dengan mu'athah saja. Fal awal ka qaulil bai' awil qa'im maqamahu bi'tuka aw mallaktuka bikada. Ini dia lafaz jual beli. Bi'tuka, ya, aw mallaktuka bikada. Bi'tuka hadzal qalam bi alf rubiyah atau bi thalathati alaf rubiyah masal. Maka si pembeli bilang qabil, atau pembeli yang bilang bi'ni hadzal qalam bi alf rubiyah. Maka kata penjual qabil tuh. Bisa juga. Wathani ka qaulil mushtari awil qa'im maqamahu ishtaraitu au tamallaktu au nahwahu. Jenis yang kedua, wathani minal asya. Bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Apa maksudnya bai'u syai'in mausufin fi dhimmah? Ay bima yubayyinu qadrahu wa jinsahu wa sifatahu bisifati allati yakhtalifu biha tsaman. Ya, dijelaskan speknya, ciri-cirinya. Dijelaskan berapa jumlahnya, kuantitasnya, bagaimana jenisnya, sifat-sifatnya yang mana dengan itu bisa berbeda harganya. Seperti
perkataan seorang penjual, bi'tuka thauban tuluhu arba'a meter. Injlizi suf. Ya, saya jual kepadamu baju panjangnya 4 meter. Injlizi, jenisnya injlizi, Inggris. Dan terbuat dari suf. Terbuat dari suf. Ya, jadi disebut ciri-cirinya. Ya, disebut ciri-cirinya. Dan apa namanya? Wa yusamma hadza bisalam. Dan ini dikenal dengan jual beli salam. Sebenarnya tidak mesti ya. Jadi ada bai'u syai'in mausufi fi dhimmah, ada yang salam. Kalau salam salam, banyak-banyak. Karena lafaznya berbeda. Karena lafaz salam itu lafaz khusus, aslamtu atau aslaftu. Dan kalau jual beli itu banyak, itu berarti barangnya sudah dimiliki oleh si penjual. Atau dengan cara wakil atau dengan cara wali. Kalau salam, si penjual tidak disyaratkan harus memiliki barang terlebih dahulu. Itu salam. Kemudian kalau banyak itu pembayaran bisa di belakang. Bisa ditunda atau bisa dicicil. Sedangkan kalau salam itu pembayaran harus tunai di depan. Ya. Jadi ada bai'u syai'in mausuf fi dhimmah, dalam artian itu banyak, ada juga yang salam. Ya. Secara garis besar memang sama, tapi ada beberapa perbedaan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Fajaizun idza wujidat fihi as-sifah ala ma wusifa bihi min sifatis salam al-atiyah fi faslis salam. Maka jual beli seperti ini sah-sah saja. Kenapa? Karena tidak ada gharar di situ. Karena barangnya meskipun tidak ada di majelis akad, tapi kita bisa memberikan speknya. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Dan jika barang yang diterima sesuai spek, ya, maka selesai masalah. Tapi jika barang yang diterima ternyata tidak sesuai spek, maka si pembeli berhak khiyar. Ya, berhak khiyar. Antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Watsalitsu bai'u 'ainin ghaibah lam tusyahad. Dan jual beli jenis yang ketiga, adalah jual beli barang yang tidak ada, gaib, dan juga tidak diberikan sifatnya. Lam tusyahad walam tusaf. Lam tusyahad walam tusaf. Yakni an yakunal mabi'u ghairu mar'iyyin lil muta'aqidaini au ahadihima. Barangnya tidak terlihat oleh pelaku akad atau salah satunya, wa in kanal mabi'u fi majlisil akad. Meskipun barangnya itu ada di majelis akad, cuman ghairu mar'i dan tidak tersifati. Maka ini kan majhul. Ya, barangnya ada unsur jahalah di situ. Apa hukumnya? Fala yajuz bai'uha wal muradu bil jawaz fi hadhihi thalatha as-sihhah. Jadi kata-kata la yajuz, la yajuz, la yajuz itu la yasih. Bukan sah tapi haram, tidak, tapi la yasih. Kenapa? Karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Ya, tidak memenuhi rukun dan syarat, maka la yasih. Kalau jual beli akadnya tidak sah, maka konsekuensinya tidak ada terjadi kepemindahan kepemilikan. Barangnya tetap milik penjual, sedangkan samannya tetap milik si pembeli. Ya. Wa qad yush'iru qawluhu lam tusyahad bi anna in syuhidat thumma ghabat 'indal aqdi annahu yajuz. Walakin mahallu hadza fi 'ainin la tataghayyar ghaliban fil muddatil mutakhallilati bainar ru'yah wasyira'. Jadi kalau seseorang sudah pernah melihat barang tersebut sebelumnya, ya, misalnya si A bilang ke si B,
Saya jual motor nih. Saya mau jual motor. Mana motornya? Ini. Mau beli nggak ente? Oh, ntar dulu ya, saya pikir-pikir dulu. Misalnya dia hari Senin bilang begitu. Nih, gua jual motor. Ini motornya. Si B lihat, oh ini motor lu ya. Dilihat sama si B, diperhatiin ya. Gimana? Lu mau beli nggak? Kata si B. Ntar lah, gua pikir-pikir dulu. Kemudian hari Sabtunya, si B bilang, saya jadi beli motor lu dong. Yang kemarin, berapa harganya? Sekian. Udah, sekarang gua transfer. Nah, misalnya seperti itu. Langsung ditransfer uang. Di sini kan saat terjadi akad, ya, saat terjadi akad si B tidak melihat barangnya, barangnya nggak ada, ya. Tapi dulu kemarin sudah pernah melihat. Apakah seperti ini boleh? Maka dikatakan di sini bi'annaha in syuhidat thumma ghabat indal akad. Dia sudah pernah melihat. Lalu saat akad barangnya tidak ada, maka boleh. Tapi dengan syarat barang tersebut adalah la tataghayyar ghaliban fil muddah al mutakhallilah bainar ru'yah wasyira. Yaitu barang yang secara zatnya tidak berubah. Kayak motor, motor kan tidak berubah dalam jangka waktu seminggu. Bentuknya begitu-begitu saja. Berarti mafhumnya adalah kalau barang yang dilihat tadi, kemudian jarak dari dia melihat barang sampai nanti dia membeli, itu kemungkinan ada berubah seperti makanan. Karena makanan kan hanya bertahan 2-3 hari umumnya. Maka kalau tadi dia lihatnya hari Senin, kemudian baru dia beli hari Sabtu, maka makanan itu kemungkinan besar sudah berubah bentuknya. Maka tidak sah. Ya, harus dia melihat ulang saat melakukan akad. Wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamluk. Wa sarraha al-musannifu bimafhumi hadhihi al-asya' fi qawlihi wa la yasihhu bai'u 'ainin najisah wala mutanajjisah. Maka sah barang yang dijual belikan itu semua yang tahir, barang yang suci, bermanfaat. Manfaatnya adalah manfaat mubahah dan maksudah. Kemudian mamluk, dimiliki. Serta wala yasihu bai'u ainin najisah wala mutanajjisah. Tidak diperbolehkan jual beli yang najis, ya, jual beli barang yang najis maupun yang mutanajis. Seperti khamar, ini najis, atau minyak atau cuka yang ternajisi, ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak mungkin disucikan dengan cara al-ghasl. Wa nahwihi, susu misalnya, ya, teh, kopi yang sudah ternajisi, mimma la yumkin tathiruhu bil ghasl wala bai'u ma la manfa'ata fihi, serta tidak diperbolehkan, tidak sah jual beli barang yang tidak ada manfaatnya, manfaatnya sia-sia. Ka'akrab, akrab itu apa? Kalajengking ya? Ya nggak sih? Tahu saya begitu Ustadz ya, saya Akrab ingat. kalajengking. Wanamel, semut, dan binatang buas yang tidak bermanfaat. Seperti tadi, para sultan membeli harimau, membeli singa. Untuk apa? Untuk haibah saja. Untuk gaya-gayaan saja. Untuk menunjukkan kalau dia kaya dan seterusnya. Ini manfaatnya manfaat yang tidak ada. La yu'tabar. Ustadz, kalau La buat yu'tabar. piaraan gimana? Maksudnya orang yang senang binatang yang aneh-aneh. Nah, ya di sini saya ada bacakan di sini. Jual beli eh, yasihu bai'u ma yantafi'u bihi minal jawarih wa ghairiha. Ada hewan-hewan yang sah diperjualbelikan karena punya manfaat seperti apa? Kal fahad lisaid. Apa itu fahad? Macan kumbang ya, atau citah. Gitu. Ya, fahad.
untuk berburu. Wal fil lil qital, beli gajah untuk perang. Nah, zaman dulu kan perang pakai gajah ya, Persia. Wal hirrah lil fa'rah, beli kucing untuk berburu tikus misalnya. Wal qir lil hirasah, monyet untuk hirasah. Wan nahal lil asl, beli apa? Lebah untuk diambil madunya. Dan contoh lain, beli burung tawus untuk mendengarkan suaranya, atau memelihara burung merak misalnya untuk ya melihat keindahan warna burung tersebut. Maka ini hukumnya bagaimana? Yasihhu bai'uhu. Ada manfaat ya, beli burung untuk dengar suara, keindahan suaranya, ya beli burung beo. Beli kucing sekarang kan untuk apa berarti? Lil uns, ya, sama kayak tadi taus, beli burung. Beli kucing untuk ya untuk bersenang-senang dengan kucing tadi, melihat bulunya ya dan lain-lain. Kalau kucing sekarang kan makanannya khusus ya. Kalau makan, takutnya kalau dikasih, kita beli kucing untuk biar dia menghalau tikus di rumah kita, takutnya nanti dia kena virus misalnya. Seperti ini boleh, diperbolehkan. Jadi tidak mutlak, eh, tidak ada manfaat. Beberapa hal tadi disebutkan itu sah jual belinya karena ada manfaat di situ. Begitu nggih, Kang Justin. Allahu alam. Ya, Ustaz, makasih Ustaz. Nggih. Ya, baik. Masih ada untuk waktu. Kita mau kotoran masuk ayam ke itu, riba. Ustaz, Silakan bertanya dulu apa? Silakan. untuk yang kotoran ayam itu gimana, Ustaz? Itu namanya ikhtisas. Nah, saya bacakan di Ikhtisas. sini. Oh iya. Wa fi hasyiyah al-Bajuri yajuzu naqlul yad anin najis bid darahim. Ya, barang yang najis seperti kotoran hewan, kotoran ayam untuk dijadikan pupuk misalnya, atau kalbun muallam, anjing yang terlatih untuk kita berburu atau untuk menggembalakan kambing atau untuk menjaga rumah masalah, maka ini disebut ikhtisas. Ya, ikhtisas. Secara hakikat ikhtisas itu tidak bisa terjadi kepemindahan pemilikan, tidak bisa ditamlik. Ya, tapi dia hanya bisa berpindah penguasaan, bahasanya begitu. Maka lafaznya kalau barangnya itu ikhtisas tidak boleh dengan bi'tuka. Indah Syafi'iyah loh ya. Indah Syafi'iyah itu tidak bisa dengan bi'tuka. Tapi bagaimana? Dikatakan di sini yajuzu naqlul yad 'alan najis bid darahim. Boleh memindahkan tangan, naqlul yad yang awalnya ini di bawah tangan saya nanti berpindah ke bawah tangan penguasaan si orang lain, si pembeli dengan dirham. Seperti saya berkata misalnya, rafa'tu yadi an hadzal ikhtisas bi alf dirham. Rafa'tu yadi. Saya angkat tangan saya dari ikhtisas ini, saya lepaskan tangan saya dari ikhtisas ini seharga 1.000 dirham. Ya, seharga 1.000 dirham. Maka kata si pembeli, qabiltu. Atau cara lain, asqattu haqqi min hadza ikhtisas. Asqattu haqqi min hadzal ikhtisas bi alf dirham. Maka si pembeli bilang qabiltu. Ya, si pembeli bilang qabiltu. Ini namanya ikhtisas. Bisa terjadi pemindahan kekuasaan, tapi dengan tidak boleh dengan lafaz bi'tuka. Kenapa? Karena dia benda-benda yang najis, dan tadi kita sebut syarat barang yang diperjualbelikan haruslah suci, bukan najis, dan mutanajis la yumkin tathiruhu bil ghusl. Nah, gitu Mas Ustaz, Alman. Ustaz, kalau Nggih. konteks jual beli pulsa yang nggak nampak gimana, Ustaz? Itu jual beli jasa, Pak. Jual beli pulsa itu Oh, jual beli jasa. jasa. Iya, Oh, kategori jasa ya. iya jual beli Iya, jasa. baik, baik. Jadi tidak riba ya. Ada yang bilang kan, oh beli pulsa 10.000 tapi kita bayar 12.000. Riba. Enggak. Riba itu kalau dia tukar menukar uang, sorf.
Tapi ini kan bukan bukan uang, tapi dalam bentuk pulsa. Ini jasa, ya bentuknya Berarti, jasa. Maka boleh. eh, Ustadz, Oke? berarti ilah untuk ya kalau bisa pakai bahasa itu untuk memiliki binatang, untuk memindahkan binatang dari satu tangan ke tangan yang lain. Ilahnya dua, ada yang satu keindahan, yang satu manfaat ya. Enggak, kalau yang tadi saya sebut, yang apa tadi, fahad untuk berburu, burung untuk dengar suara, itu kan barang-barang suci. Boleh. Ya. Boleh Mhm, mhm, bi'tuka. Yang tidak boleh itu yang najis tapi sifatnya ikhtisas, punya manfaat dia. Itu namanya mhm, ikhtisas, seperti kalbun muallam, anjing yang terlatih untuk kita jadikan penjaga rumah atau untuk kita jadikan penggembala kambing. Nah, mhm. Oke, atau jadi kalau kalau ada kucing, misalkan kucing biasa yang cuman hmm, disukai, itu hmm. sebenarnya boleh dinikmati tapi tidak boleh dijual beli kalau tidak ada ya Nggak, manfaat ya. kalau kucing boleh, ada manfaatnya tadi kan. Kucing untuk Tapi kalau berburu kita tikus. tidak memakai untuk menghalau tikus di rumah, maksudnya dia cuman Ya, eh, untuk cuman senang-senang aja ya, menikmati ya. lucunya gitu boleh. Itu seperti burung tadi yang kita beli cuman untuk dengar suaranya. Oh, itu masuknya di situ ya. Masuk situ Mas Kang Oh, Justin. maaf, tadi mungkin melamun ya. Saya baca lagi Ustadz, punten. Ya. Ya, ini eh, saya ada di penjelasan bagus di kitab apa Naf'ul Asqa. Nah, ini penjelasan khusus, kelihatan nggak ya? Jazakumullah. Kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan. Oh, Ini kelihatan. Ini agak ini, enggak agak buram. coba diangkat lagi Nah, Ustadz, Nah, ini punten. ini. Oh ada. iya, kelihatan. Ya, Nah, ada. ini khusus muamalat dalam Abi Suja. Di sini penjelasannya lebih lebih muasa, ya lebih muasa. Ada Mas. PDF-nya, ada PDF-nya. Kalau mau di Namanya apa download silahkan. Ustadz? Sekali lagi. Ya, Nama kitabnya sekali lagi. Naf'ul Asqa, Syarah Muamalat Abi Suja. Oh, baik, baik, Atau baik. Nanti nanti saya cari. biasanya Pak Abdurrahman nih yang suka nge-share, cepet banget ini. Oke, nanti ditunggu ya. Siap, siap, Masya Allah. siap, siap. Ya, ini buat Eh, apa namanya tambahan saja. Ya, silakan kalau ini lebih luas karena kalau cuman di Fathul Qorib ini kan ringkas-ringkas sekali. apa Monggo, Ustaz minta silakan. penjelasan tadi yang apa untuk yang dia benda najis nggak boleh dengan akad baik, tetapi dengan bahasa dilepaskan tuh maksudnya gimana Ustaz? Minta Iya, penjelasan lagi. lafaznya itu karena dia ikhtisos, Mas. Ikhtisos itu tidak bisa disebut harta. Karena kan harta kemarin disebutnya apa? Kullu tahirin Kalau muntafa'un tawarin bihi minta syar'an. Kan begitu. Iya, Nah, maka ikhtisos ini harta bukan? iya, Bukan. bukan. Karena dia najis. Misal- Misalkan Anjing. punya, ya, misalkan punya kandang ayam, nah, Nggih. barusan bongkar kan ada Mm-mm. kotoran. Nah, itu terus gimana Ustaz? Kadang masyarakat datang satu karung sekian gitu, Ustaz. Satu karung Iya, sekian. ya enggak masalah, tapi lafaznya bukan bi'tuka. Ya udah. Yes, ini bahasa Indonesianya berarti apa ya? Nah, itu maksud Bahasa saya Ustaz. Indonesianya itu berarti apa bahasa Indonesianya? Lah kalau begitu, kalau memang itu repot ya bisa kita berpindah ke madhab Maliki. Kenapa ke pindah Hanafi, madhab Maliki? Hanafi Karena kan dalam Maliki. madhab Maliki kotoran hewan yang halal dimakan suci. Maka Oh silahkan. iya, oh iya, oh Ya iya, oh kan? iya. Kalau ada masyakoh begitu ya. Nanti kita ngomong Iya. rofa itu ya di saya angkat tanganku dari ikhtisos ini seharga sekian. Itu orang bingung ngapain sih gitu. Karena nggak ngerti kan ya. Maka seperti itu boleh kita pindah ke madhab Maliki karena dalam madhab Maliki apa namanya kotoran hewan yang halal dimakan hukumnya suci. Maka bisa masuk kategori barang yang tahir. Hakata. Allahu a'lam. Ustaz, kalau mau beli bangkai ayam, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Untuk makanan, bukan beli deh, apa, makan ikan lele misalnya gitu. Ya berarti itu tetap pakai ikhtisos tadi namanya. Ada Oh, itu. manfaatnya. Dia kan bermanfaat. Ada manfaat. Cuman dia benda najis. Maka tadi ikhtisos pakainya dengan lafaz ikhtisos. Rafa'tu yadi an hadhil maitah bi alf rubiyah misalnya. Gitu. Tidak boleh bi'tu au bi'tuka. Kenapa? Dia benda najis. Najisnya ain lagi kan. Maitah itu kan najis ain. Dia begitu. Allahu a'lam. Dan satu lagi, Ustaz, kalau beli dropship, Ustaz, bagaimana sih yang dibolehkan, Ustaz? Dropship. Dropship itu gimana sih itunya?
Dropship itu sistemnya? eh dia tidak punya barang, jadi barangnya ada di orang lain, Hmm. terus dia jual jual gitu ke orang lain, terus yang ngirim yang punya barang. Oh, Nah, dia kadang dia sudah gimana? ya kadang dia ada kesepakatan dengan yang punya barang, Hmm. yang tidak gitu, Ustaz. Tinggal ambil Hmm. cepet-cepet gitu. Nah, Mirip mirip isinya makelar ya? Mirip makelar ya? maklar, Di Mirip Shopee nggak? itu juga ada Ustaz itu. Di Shopee itu. iya di Jarang Shopee, pakai. ini di all shop Ustaz, sekarang tuh. Ya, ada orang tanya kita, carikan ini Hmm. gitu ya. Akhirnya dia cari barang-barangnya itu di Shopee. Ah. Terus ketika check out itu dia yang akhirnya itu nanti kirim sebagai dropshipper. Jadi kirimnya ya atas nama dia gitu Ustaz. Ya, Hmm. makelar berarti. Makelar Ustaz. Ya, 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 mungkin kalau kalau barangnya itu sudah dia miliki, nggak masalah. Belum Ustaz. Belum Kalau Ustaz. belum, oh belum. Makelar. Hmm. Kalau ya tadi kan ada tiga sisi ya, pembeli, dropshipper, sama produsen kan begitu. Yang Iya ke betul. belakang sama saya begitu tadi. Si Iya. dropshipper menawarkan barang, ya pajang barang, tapi dia tidak memiliki barang tersebut, maka si pembeli beli. Nanti setelah dibeli, baru dropshipper ngomong ke produsen. Nanti produsen yang mengirim, begitu tidak? Iya, tapi mengirimnya atas nama dropship Ustaz. Jadi atas Ah. nama dropship dia sebagai penjualnya gitu kalau dalam Hmm. pembeli Ustaz. Produsennya itu sudah tahu belum kerjasama dengan si dropshipper? kalau Nah, itu di platform jual beli itu Ustaz, kemudian Hmm? ada kirim sebagai dropshipper mungkin secara tidak langsung ya memang karena itu platformnya itu Ustaz. Ya berarti kayaknya sudah ada kerjasama ya. Ada kerjasama Ya, atau tidak? Kalau dia mungkin tidak ada kerjasama kerjasama, dengan pihak tersebut enggak, cuman memang di platform itu ketika mm-mm. kita check out itu eh, bisa atas nama tokonya, tapi bisa juga itu ada jadi ada kayak tombol kirim sebagai dropshipper gitu Ustaz. Jadi di itu memang Hmm. gitu Ustaz. Allah Sudah alam. ada Coba izin mungkin bisa legalitas, Ustaz. dilihat di Iya, apa? Izin legalitas. artinya kan itu misalkan Shopee itu sistemnya seperti ini juga bisa kirim dropshipper gitu. Artinya orang yang sudah masuk, oh ya sudah maklum dengan itu Ustaz gitu. Hmm. Ya saya tidak pernah pakai Shopee dan tidak pernah pakai dropshipper, jadi tasawurnya kurang paham. Bisa mungkin saya pernah dengar tapi lupa saya gimana penjelasan. Ada di YouTube itu bisa dilihat penjelasan dropshipper oleh Ustadz Arifin Badri. Itu pernah saya dengar. Intinya boleh tapi dengan syarat, ya diperbolehkan dengan syarat tadi. Mungkin syaratnya tadi kalau sudah diketahui sudah menjadi wakil itu diperbolehkan. Ya, wallahu alam. baik, Ustaz. Oke, ngapunten. Baik, ada lagi? Jika tidak, kita masuk ke pembahasan riba. Oke. Faslun fir riba bi alfin maksurah lugatan az-ziyadah. Ini makna riba secara bahasa adalah ziyadah, bertumbuh dan berkembang atau bertambah. Ya. Wa syar'an riba secara istilah bimakna muqabalatu iwadin bi akhar majhulit tamatsul fi mi'yari syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khirin fil iwadaini au ahadihima. Riba secara syariat, secara istilah adalah muqabalatu iwad. Artinya akad. Muqabalah berarti di sini ada apa? Ada akad. Akad terjadi tukar menukar terhadap iwad. Iwad yang bagaimana? Iwad maksus. Ya, iwad maksus atau barang-barang tertentu. Yang mana yang tertentu itu ya yang 6 itu. Ya, barang-barang ribawi. Yang ilahnya ilah satu nakdiyah, satu mat'um. Ya, akad transaksi tukar menukar terhadap iwadun maksus.
terhadap barang tertentu atau iwad tertentu, yaitu al-asnaf ar-ribawiyah, barang-barang ribawi yang 6. Emas, perak, gandum, albur, syair, kemudian al-milh dan at-tamr. Ya, at-tamr dan milh. Majhul at-tamathul. Lebih tepatnya ghairu ma'lum at-tamathul. Lebih tepatnya ghairu ma'lum at-tamathul. Yang tidak diketahui sama kuantitasnya. Ya, kita bicara di sini kuantitas, bukan kualitas. Yang tidak diketahui kuantitasnya. Berarti harus yakin ada tamathul. Kalau ragu tamathul atau tidak ya, maka tidak boleh. Riba juga. Kalau tidak diketahui dia tamathul, maka dia juga riba. Jadi supaya tidak riba adalah ma'lum at-tamathul. Ma'lum at-tamathul. Kalau tidak ma'lum at-tamathul, maka termasuk kategori riba. Karena termasuk kategori majhul. Ya, majhul at-tamathul. Fi mi'yari asy-syar'i. Fi mi'yar asy-syar'i. Dalam timbangan syariat. Dalam timbangan syariat, halatal aqdi, saat terjadi akad. Apa yang harus terjadi saat akad? Yaitu tamathul. Tamathulnya mesti diketahui saat akad, bukan setelah akad. Au ma'a ta'khirin fil iwadaini, atau terjadi takhir terhadap salah satu alat tukar, terhadap salah satu iwad. Ya, terhadap salah satu iwad atau salah satunya. Saya akan bacakan syarahnya itu di kitab Naful Asqa tadi. Ya, maka ta'rif yang lebih bagus itu aqdun muawadah, aqdun ala iwadin maksusin, akad terhadap iwad tertentu. Apa itu iwad tertentu? An-naqdaini wal mat'um. An-naqdain wal mat'um, ya yang 6 itu. An-naqdain itu azab wal fiddah, al-mat'um yang 4 itu. Ya, secara mansus, yaitu albur wasyair, kemudian wat-tamr wal milh. Ghairu ma'lum at-tamathul, ka'an yakuna ahadul iwadaini mutafadilan ma'al iwadil akhar. Kalau iwadnya itu yang satu misalnya 10, yang satu 12, ini tafadul. Ya, ini apa? Tafadul. Seperti tukar uang 10.000 dengan uang 9.000. Ini kan ada tafadul di sini. Atau tukar beras selama 3 kilo, tukar beras lama 5 kilo ditukar dengan beras baru 3 kilo. Ini ada tafadul. Atau majhul at-tasawi ma'ahu, tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Tadi kan yakin tafadul. Terbukti tafadul, ini termasuk riba, atau tidak tahu ini tamatsul atau tidak. Majhul. Maka ini juga termasuk riba. Fi mi'yari syar'i, dalam takaran syariat atau timbangan syariat, apa? Al-kailu fil kail, wal waznu fil mauzun, wal addu fil ma'dud, wal dhar' fil madhru'. Ya, timbangan syariat itu gimana takaran syariat? Ya, yang di liter, yang ditimbang, yang hitungannya satuan, ya satuan. Sedangkan yang meteran. Ya. Bikhilafi waznul makil au kailul mauzun fayakunu majhul tamathul fi mi'yari syara'. Jadi kalau barang tadi, komoditi tadi, dia dijual dengan cara di liter. Maka kalau mau menukar barang yang sama, maka harus timbangannya liter. Takarannya pakai liter. Kalau secara liter sudah sama, 5 liter dengan 5 liter, maka tidak ada riba. Meskipun kalau diganti takarannya menjadi kilo, berbeda timbangannya, itu tidak masalah. Karena tadi dia satuannya adalah dengan di
liter. Begitu pula kalau dia satuannya dengan ditimbang, maka kalau transaksi juga dengan ditimbang. Sehingga kalau ketahuan tamatsul dalam wazn, maka sudah tidak lagi disebut riba, meskipun kalau diganti dengan liter, dia bisa berbeda, tidak tamatsul, ada tafadul di situ. Nah, apa itu contohnya al-kail? Al-kail itu ya seperti mud, sa', kalau wazn itu seperti dinar, dirham, dan gram. Ya, itu di eh, wazn. Nah, lalu halatal aqdi, ya, halatal aqdi ihtirazan amma law ulimat tamatsul bainal iwadaini ba'dal aqd. Maka kalau tamatsulnya diketahui setelah akad, maka dia tetap disebut riba. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya di sini dikatakan kalau ada orang ingin membeli beras dengan beras, ya, atau qamah dengan qamah. Cuman tidak diketahui juzafan istilahnya, tidak diketahui berapa ini, berapa liter, berapa kilo. Saya ingin membeli beras, ingin membeli beras 5 liter dengan ini saya punya tumpukan beras di rumah, kira-kira samalah dengan berat beras tersebut yang mau saya beli. Tapi dia tidak tahu pasti, masih majhul berapa berat beras yang dia punya. Dia pengen tukar beras Jawa dengan beras Padang 5 kilo. Dia bawa beras Jawa dari rumah, tumpukannya itu 1 karung tadi, ya, dan dia tidak tahu berapa beratnya. Lalu diserahkan ke pembeli, deal, maka dia ambil beras Padang, dia bawa pulang. Lalu dan akad selesai. Setelah si orang ini pulang, si penjual tadi mulai menimbang. Bener nggak ini 5 kilo? Ditimbang ternyata pas 5 kilo. Nah, meskipun terjadi tamatsul pada faktanya, tetapi hakikatnya tamatsulnya terjadi setelah akad, bukan saat akad, maka juga disebut akad jual beli riba. Ya, akad jual beli riba berdasarkan definisi ini. Lalu au ma'at ta'khir fil iwadain, ya, ada di situ penundaan di salah satu iwad. Ya, contohnya bi an yabi asa'bur bi sa'ibur muajjalan. Kurma gandum dibeli dengan gandum, ditukar dengan gandum, tapi yang satu dikasih sekarang, yang satu besok. Atau dinar dijual ditukar dengan dirham. Saya jual kepadamu 10 dinar seharga 100 dirham. Dinarnya diserahkan, dirhamnya takjil. Dirhamnya besok ya. Atau dirhamnya dibayar, ya dah, berapa harga 10 dinar? Harganya 100 dirham. Saya beli pakai dirham. Tapi saya kasih dulu setengah. 50 dirham sekarang dan 50 dirham besok nyusul. Nah, ini termasuk ada takjil. Ya, ada takhir di salah satu iwad atau dua-duanya. Ya, atau dua-duanya, yaitu emasnya nanti, dirhamnya nanti. Nah, ini termasuk takhir di dua-duanya. Nah, ya berarti contohnya itu takhir ya seperti jual beli emas online. Ya, ini ada takhir. Karena emas dan dibeli dengan rupiah. Rupiah itu termasuk kategori nakdain, meskipun beda jenis. Maka syaratnya itu harus ada hulul wa taqabud. Ya, ada hulul dan taqabud. Begitu juga dengan jual beli valuta asing. Membeli dolar dengan rupiah. Ini tidak boleh ada takhir. Harus ada hulul dan harus ada taqabud di majelis akad. Karena jika dia membeli dolar dan dia baru bayar setengah, belum seluruhnya, alias ada takjil atau cicil di situ, maka ini termasuk kategori riba. Ya. Nah, begitu saja dulu.
yang bisa kita bahas pagi ini? Monggo, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Itu Ustaz, kalau apa? Money changer itu Nggih. jenisnya sama cuman apa Ustaz? Itu boleh Ustaz ya? Akhirnya kan kayaknya meskipun sama-sama jenis uang tetapi ilatnya beda atau gimana Ustaz itu? Kalau sorf itu namanya, sorf, jual beli Betul. mata uang. Ya, seperti ini boleh. Kenapa? Tapi dengan dua syarat. Kan syaratnya itu ada tiga. Kalau dalam kaidah riba itu ada tamathul, ada takobut, ada hulul. Nah, itu nanti kalau nanti disebutkan insya Allah. Kalau barangnya itu satu jenis dan satu illah, seperti emas dengan emas sejenis, rupiah dengan rupiah sejenis, dolar dengan dolar sejenis, maka syarat yang harus dipenuhi supaya tidak jatuh dalam jual beli riba adalah tamathul, kuantitasnya harus sama, 100 dolar dengan 100 dolar, begitu. Lalu ada hulul, tunai, harus terjadi tunai saat itu, dan harus ada serah terima barang. Nah, kalau berbeda jenis mata uang, maka dia masuk kategori kaidah kedua, yaitu ikhtalafal jinsu wattahadatil illah. Jenisnya beda, tapi illahnya sama. Seperti rupiah ditukar dengan dolar. Rupiah ditukar dengan real. Ini ilahnya sama-sama naqdiyah, tapi jenisnya berbeda. Yang satu rupiah, yang satu dolar. Maka tidak disyaratkan harus tamathul. Dan nggak mau dong 100 dolar ditukar dengan 100 perak rupiah. Nggak mau, karena nilainya berbeda. Seperti ini boleh tafadul, tapi syarat yang dua harus dipenuhi, yaitu harus hulul saat itu juga. Jadi kita transaksi mata uang, saya beli dolar, saya mau beli 100 dolar dengan berapa rupiah berarti? Kalau satu dolarnya 14.000 berarti berapa? 1.400.000 ya. Saya beli dolar seharga 1.400.000. Langsung dikasih di tempat hulul dan ada serah terima di tempat. Ya, maka ini boleh, tidak masalah. Tapi kalau saya mau beli 100 dolar, berapa harga 1 dolar? 14.000. Ya udah. Ini saya kasih 1 juta dulu, 400 ribunya besok. Ini termasuk riba. Ya, termasuk riba dalam pengertian tadi. Karena di sana ada takhir. Ada takhir. Baik, begitu nggih, Mas Agung? Terus pertanyaan di chat, nabung emas. Nabung emas itu gimana? Saya enggak paham. Saya taunya nyicil emas yang di Pegadaian. Nabung emas itu bagaimana? Mas Nabung Purnomo emas dari itu kayak nganu tuh, misalnya kita mau beli emas berapa gram, tapi kita punya uangnya 100.000, ya kita nyicil 100.000 per bulan, nanti sampai batas tertentu nominal, misalkan 5 gram itu 5 juta, ya berarti sampai 5 juta gitu kan. itu sudah akad belum? Atau baru nyicil dulu, nabung dulu? Artinya setelah kita kasih uang 100.000, dapat nggak emasnya? Enggak, Tat, masih ya di bank gitu. Masih di bank. Ya, Udah akad belum? akadnya ya beli tapi kayak kredit gitu, Tat. Gimana ya? Ya, kalau dia bilang saya mau beli emas, nyicil. Ya udah nanti emasnya baru dikasih setelah cicilannya lunas, begitu maksudnya? Iya, Tat. Ya berarti kan sudah terjadi transaksi, dia sudah niat membeli. Dan di sini lihat, di sini akhirnya fil iwadain atau fi ahadihima. Kayak tadi itu, mau beli emas. Oke, berapa? Nih emasnya 5 gram, cicil per bulan. Barangnya emasnya belum dapat, uangnya juga belum tunai. Nah, ini ada takhir di iwadain berarti, betul tidak?
kalau kayak seperti itu. Baru dapatnya setelah lunas berarti Tat. Iya, kan tadi sudah transaksi kan, tapi barangnya belum dapat, uangnya juga belum diserahkan secara full, begitu tidak? Iya Kalau begitu cuman Ustaz. kalau cuman janji, ini saya mau nabung ya, saya mau nabung, saya pengen beli emas itu, tapi dia belum transaksi, belum akad, belum ijab kabul, nah, itu boleh, ya. Belum ijab kabul. Kalau sudah ijab kabul, ya udah saya mau beli itu, deal ya, deal, tapi nyicil. Nah nanti emasnya juga akan datang setelah lunas. Ini berarti kan emasnya belum dimiliki sama pembeli, uangnya juga belum lunas, gitu. Iya, Jangankan yang begitu, pertama kalau itu. kalau misalnya saya beli emas berapa? 5 gram. Boleh nggak nyicil? Boleh. Nah, yaudah ini emasnya 5 gram, ente bawa. Nanti ente store ke saya uang 100.000 per bulan. Ini juga tidak boleh. Seperti itu tidak. Meskipun sudah emas dari tangan nih. Karena itu jual beli apa namanya itu? Jual beli barang yang beda jenis tapi satu ilah, rupiah dengan emas. Maka kalau rupiah dengan emas syaratnya harus dua, harus tunai dan harus ada serah terima barang di majelis akad. Tidak boleh mereka tafarruk sebelum taqabud fi majlisil aqd. Kalau seperti itu konsepnya tadi nabung emas ya. Dia sudah transaksi, sudah jab kabul belum dengan penjual emas di bank tadi. Artinya emas tadi secara kepemilikan sudah milik dia, sudah milik si pembeli. Cuman belum di tangan pembeli. Kalau cuman niat pengen beli nabung emas dulu, belum transaksi ya itu boleh-boleh saja. Seperti itu mungkin Allah a'lam. Begitu nggak Mas atau Pak Purnomo? Iya Tat. Berarti selama itu belum lunas dan belum dipegang berarti masih boleh Tat. Nabung gitu Tat. Ya jadi tidak transaksi dulu, tidak melakukan Ti- transaksi dengan pihak bank dulu. Tidak transaksi ini dalam arti gimana Tat? Ya Berarti tidak ijab kita kabul. Artinya kan emas tadi belum milik pembeli, belum berpindah kepemilikan toh. Kalau belum ditransaksikan, belum ijab kabul, belum menjadi berpindah kepemilikan. Gitu enggak? berarti kita belum bayar cicilannya gitu Tat. Transaksi di bank itu Ya, kan dia harus apa kayak pembuatan bukunya kemudian itu sudah termasuk transaksi belum Tat? lah ketika tadi dia mau beli emas secara nyicil dan emasnya baru diserahkan setelah uangnya lunas. Pertanyaan saya, emasnya itu sudah menjadi milik pembeli atau belum? Belum Tat. Enggak, kepemilikan. Sudah menjadi milik belum? Belum apa sudah? Kalau masih bisa saja barang itu di tangan orang lain tapi sudah jadi milik saya, bisa saja. Tapi sudah jadi milik si pembeli belum? Kalau dari transaksi misalkan di bank itu ya kepemilikannya berarti yang 5 gram itu milik kita berarti Tat. Ya kalau sudah ditransaksikan artinya saya beli, saya jual. Cuman nanti barangnya baru saya serahkan kata pihak bank. Saya serahkan setelah lunas. Berarti kan Iya, emas tadi sudah milik si pembeli. iya, Itu tidak. iya Tat. Ah, sudah terjadi akad. Emasnya sudah milik pembeli, uangnya sudah menjadi milik bank. Cuman di sana masalahnya emasnya belum ditakobut oleh si pembeli karena masih tertahan di pihak bank sampai utangnya lunas. Begitu. Kalau tidak diakatkan sebelumnya, ya udah saya nabung aja lah. Tapi belum diakatkan, artinya belum berpindah kepemilikan. Saya mau beli itu tuh, cuman nanti saya nabung dulu. Ini boleh-boleh saja, karena tidak ada akad sebelumnya. Kan akad jual beli itu apa efeknya? Berpindah kepemilikan, toh? Iya Tat. Ah, jadi seperti ini ya melanggar syarat al-taqabud sekaligus hulul, tidak tunai dan tidak ada serah terima
barang. Ya. Tapi kalau lihat fatwa DSN boleh-boleh saja. Nah, makanya seperti nyicil emas itu ya, atau kredit emas itu boleh-boleh saja karena konsepnya emas itu sudah tidak lagi barang ribawi, setelah tidak salah ya menurut DSN. Kenapa? Karena sudah menjadi komoditi, tidak lagi barang ribawi. Jadi boleh-boleh saja seperti itu. Silakan. Kalau mau ikut fatwa DSN, silakan. Baik-baik, Tat. Mafhum, Tat. Oke, ngafal. Dengan kepemilikan tadi, Tat. Siap. Oke, Matur nuwun. oke. Maka kalau seperti ini juga boleh jual beli emas online kan? Kalau memandang emas sudah tidak lagi barang ribawi alias sudah menjadi komoditi, sama seperti barang-barang lain, ya maka boleh secara online. Setahu saya begitu, fatwa DSN memperbolehkan. Kenapa? Karena menganggap emas tidak lagi barang ribawi tapi sudah bentuk komoditi. Tapi saya pribadi tidak setuju ini. Tidak setuju. Karena emas meskipun sudah tidak lagi menjadi alat tukar, tetap dia termasuk barang ribawi berdasarkan nas. Kalau emas kita katakan sudah bukan barang ribawi, maka kias ke uang juga batil. Kias ke uang juga batil. Kenapa? Karena mata uang sekarang, uang kertas sekarang itu kan aslunnya emas. Ya, kalau emas dibatalkan, maka batal juga far. Itu kata Syalabib juga begitu. Syalabib bilang seperti itu juga. Allah. Baik, cukup ya? Ada lagi? Ustaz, tentang tamasul, Ustaz. Misalkan kita Oke. eh, kan tadi harus ada tamasul ya, Ustaz. Kalau misalkan jenisnya kurma nih, Ustaz nih. Misalkan kurma Hmm. ajwa ditukar dengan kurma curah, Sukari. misalkan. Ya, Nah, curah-curah, Ustaz. Kholas misalkan. Itu harus nah, tamasul. harus Ini tamat tuh. di satu sisi itu memenuhi syarat dari riba ini ya, jangan supaya tidak riba. Tapi di satu sisi kan itu zolim saja. Ah, Bagaimana, ya. Ustaz? Jadi dilihat di sini adalah kuantitas, bukan kualitas. Kurma ajwa dengan kurma sukari ya, misalnya, atau kurma kholas, ya, kurma yang secara kualitas lebih rendah daripada kurma ajwa. Apakah boleh tidak tamasul, Ustaz? Tidak boleh, karena kurma dengan kurma sejenis, dan satu illah, meskipun beda nau, yang satu ajwa, yang satu kurma sukari misalnya. Tapi kan nanti zalim, Ustaz. Kalau tidak mau, ya nggak usah dijual, nggak usah tukar menukar kurma. Berarti dijual dulu kurma kholasnya jadi uang, baru beli kurma ajwa. Begitu caranya. Jadi yang dilihat itu kuantitas. Tamatsul di sini secara kuantitas dan bukan kualitas. Maka seperti juga nanti jual beli beras baru ditukar dengan beras lama. Apakah harus tamatsul? Harus tamatsul. 5 kilo dan 5 kilo. Nggak boleh beras barunya 3 gram, 3 kilogram, beras lamanya 5 kilo. Kenapa? Kan beda kualitas. Nggak. Yang dilihat, yang diiktibarkan adalah kuantitas dan bukan kualitas. Kalau nggak mau dan bilang, oh ini kan nggak adil Ustaz, ya sudah. Kalau begitu jangan tukar menukar beras dengan beras. Tapi silahkan beras lama ini dijual dulu dan dapat uang, nah, uangnya baru dibelikan beras baru. Seperti itu caranya. Gitu nggih? Allahu a'lam. Mas Usama nggih. Iya, Ustaz. Nah, mungkin cukup dulu. Kita akan lanjutkan pekan depan insya Allah lanjutan bab riba. Silahkan mungkin nanti Pak Abdurrahman bisa nge-share di grup ya kitab Naf'ul Asqa. Naf'ul Asqa Syarah Muamalat Abi Syuja'. Di situ lebih muasa penjelasan. Taib, nakhtatim bilhamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah, Ustaz. Matur nuwun. Kalau kayak